Hayo, mana nih yang suka matcha? Bukan sembarang minuman hijau. Dulunya minuman tradisi Jepang. Tapi kalau sekarang suka dikait-kaitkan dengan orang performatif atau bahkan budaya konsumtif. Tapi kalian tahu nggak? Meski bagian dari tradisi Jepang, matcha justru berasal dari Cina. Wah, kok bisa ya? Dan kenapa ya harga matcha bisa cukup mahal dibanding teh pada umumnya? Mau tahu? Mau paham? Sini, tak kasih paham. Kalau dilihat dari sejarahnya, sekitar abad ke-7 di Cina, teh bubuk pertama kali digunakan oleh bangsawan dan biksu sebagai bagian dari ritual minum teh. Daun teh dikeringkan, digiling menjadi bubuk, lalu dikocok dengan air panas. Jadi bukan hanya diseduh seperti teh biasa. Inilah yang disebut matcha dan sekaligus jadi pembeda dengan teh lainnya karena dijadikan bubuk dan daun tehnya ikut diminum atau dikonsumsi. Tradisi ini populer di kalangan istana, terutama pada saat dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279. Namun setelah itu, praktik teh bubuk sempat merosot di Cina dan justru malah populer di Jepang. Pada abad ke-12, seorang biksu Zen bernama Eisai membawa biji teh dan cara membuatnya ke Jepang. Ia kemudian berkembang menjadi seni berteh atau yang disebut cha no yu, atau sado ritual teh yang syarat makna tentang kesederhanaan, ketenangan, dan perhatian penuh pada setiap gerakan. Matcha kemudian tak hanya dikonsumsi kalangan elit atau biksu. Ia menjadi bagian penting dalam budaya Jepang dan kini dihormati sebagai tradisi turun-temurun. Pada abad ke-20 dan 21, matcha mulai menjelajah dunia barat. Kafe-kafe memperkenalkan matcha latte ke menu global sejak awal tahun 2000-an. Kemudian, mulai banyak variasi seperti kue rasa matcha, es krim, dan berbagai makanan serta minuman rasa matcha. Bahkan sampai yang unik pun ada, seperti misalnya ayam geprek rasa matcha. Nah, matcha menjadi minuman yang ngetren yang kita kenal seperti sekarang sejatinya karena ada kekuatan digital dari media sosial. Rachel Arthur dari Beverage Daily mengatakan, matcha punya visual yang sangat luar biasa. Hijau cerahnya yang kontras di kamera, berbusa halus, dan sangat menarik jika dilihat dari layar smartphone. Matcha menjadi tren karena selalu menjadi highlight utama di konten-konten estetik, kayak misalnya video morning routines, seremonial matcha estetik yang biasanya berisi video saringan, wish bambu, foam halus, dan slow-mo swirl yang super meditatif. Namun sekarang, matcha sering dikaitkan dengan budaya konsumtif. Mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kita mengonsumsi dan memperlakukan matcha. Matcha berubah jadi tren yang mesti dikejar. Istilah performatif pun sempat ramai dan dikaitkan dengan matcha. Seolah-olah yang minum matcha itu hanyalah pencitraan. Nah, kalian ingat kan dengan tren performatif male? Pria yang menampilkan perilaku, gaya, atau minat tertentu. Memakai tote bag, membawa buku-buku, matcha pun menjadi bagian dari identitas performatif male tersebut. Ini semua untuk membangun citra diri yang dianggap menarik. Matcha disebut sebagai budaya konsumtif juga karena harga matcha yang cukup tinggi, apalagi yang ceremonial grade. Harga matcha bisa mencapai 50 sampai 100 ribu per gelasnya. Tapi kenapa ya bisa sampai segini harganya? Nah, ada penjelasannya nih. Pertama, proses produksi intensif. Matcha premium berasal dari daun-daun teh terbaik yang ditanam, dipilih, dikukus, disortir, lalu digiling perlahan di batu. Jadi bukanlah proses yang cepat. Kedua, skala kecil dan tradisional. Produsen matcha berkualitas tinggi seringkali adalah usaha kecil di Jepang, seperti di kawasan Uji dan Wazuka, yang menjaga tradisi pembuatan teh selama generasi. Jadi bukan merupakan pabrik besar yang massal. Terakhir, karena permintaan global dan tekanan pasokan. Era sosial media menciptakan lonjakan permintaan yang tak terduga. Bahkan beberapa produsen terkenal sempat membatasi pembelian karena stok cepat habis. Belum lagi tren kafe-kafe Instagramable yang memanfaatkan estetika matcha untuk menu premium yang otomatis menaikkan harga minuman itu sendiri di level konsumen. Jadi, kalau dulu matcha adalah bagian dari upacara teh Jepang, sekarang ia memiliki makna lain, yaitu sebagai simbol estetik di media sosial, pilihan gaya hidup, ritual modern yang ditampilkan dalam bentuk self-care.